Lumpur abadi, pintu yang tak terlihat. Episode sebelumnya, Nomu dan Toru turun ke dalam lumpur abadi, tempat yang dipercaya sebagai rumah oleh suku Gege. Paparel ragu dan cemas, tetapi akhirnya setuju untuk menunggu. Namun, Nomu dan Toru tak kunjung kembali, membuat kekhawatiran semakin besar. Episode lanjutan. Suasana sunyi dan mencekam. Paparel mondar-mandir di tepi lumpur, wajahnya panik. Nomu, Toru, kalian di mana? Suara lumpur bergolak, bluk, bluk. Tiba-tiba, seorang tetua suku Gege muncul dari balik pepohonan. Wajahnya tenang tapi matanya penuh teka-teki. Tetua, mereka belum kembali, ya? Paparel langsung menghampiri. Paparel, iya, Opa. Tolong dong, mereka masuk tapi nggak balik-balik. Tetua, menatap lumpur, mereka sedang melewati pengujian. Lumpur itu bukan hanya tanah. Ia adalah pintu ke dunia bawah, Ronggat, tempat di mana roh, waktu, dan kenangan menyatu. Di dalam lumpur Ronggat, Nomu dan Toru terbangun dalam dunia yang gelap bercahaya biru samar. Di sekitar mereka, suara-suara samar berbicara dalam bahasa yang asing. Parungkat, Parungkat. Nomu, Toru, kamu dengar itu? Toru, iya, kayak suara-suara dari masa lalu. Tiba-tiba, sosok Pak Rungka muncul, tapi tubuhnya seolah separuh transparan. Pak Rungka, kalian datang tepat waktu. Tapi belum tentu bisa kembali dengan mudah. Nomu, Pak Rungka. Bapak kemana aja? Pak Rungka, aku tertarik oleh lumpur ini. Tapi sekarang kalian harus memilih, kembali dengan kebenaran, atau tetap tinggal di sini dan melupakan segalanya. Kembali ke permukaan. Paparel mulai merasa tidak tahan. Ia berdiri di tepi lumpur. Paparel, gue gak bisa diam. Gue harus turun. Tetua Gege mengangkat tangannya, mencegah. Tetua, kalau kamu masuk dengan hati gelisah, kamu hanya akan tersesat. Paparel, tapi mereka anak-anak. Mereka harus selamat. Seketika, tanah bergetar pelan. Lumpur mulai membentuk lingkaran pusaran. Dan dari tengahnya muncul sinar ungu. Sebuah tangan mencuat dari lumpur, tapi bukan tangan Nomu ataupun Toru. Tangan itu bersisik, panjang, dan berwarna abu. Dari kejauhan terdengar bisikan. Parungkat bukan hanya gerbang, tapi juga penjara. Layar perlahan menggelap. Next episode, Ronggat, gerbang terkunci dan mata tiga, akankah mereka selamat dari dunia bawah? Siapa makhluk itu? Dan apa sebenarnya tujuan, pengujian, dari lumpur abadi? Episode baru, 3 mata, 3 takdir. Lokasi, dalam lumpur abadi dunia Ronggat. Nomu dan Toru berdiri mematung. Di depan mereka, Pak Rungka setengah transparan, berdiri di atas permukaan tanah yang tampak seperti genangan cahaya. Pak Rungka, kalian telah melewati batas dunia. Di sini, tak ada waktu, hanya pilihan. Toru, Pak, kita harus pulang. Paparel nunggu di atas. Pak Rungka, pulang hanya bisa dilakukan jika kalian membawa kebenaran 3 mata. Tanpa itu, lumpur akan menelan kalian. Tiba-tiba, langit Ronggat berubah gelap. 3 cahaya berbentuk mata muncul di atas, 1 merah, 1 hijau, 1 biru. Setiap mata berdenyut seperti jantung. Sementara itu, di atas tanah, Paparel menatap lumpur yang kini bergolak. Tetua Gege bergumam, menggenggam tongkat batu tuanya. Mereka telah dipanggil oleh 3 mata penentu. Kalau mereka gagal, maka Ronggat akan terbuka selamanya. Paparel bingung. Apaan lagi tuh Ronggat kebuka selamanya? Tetua hanya diam. Kembali ke dunia Ronggat. Nomu merasa tubuhnya ditarik ke dalam ruang terpisah. Ia kini berada di hutan hitam. Di sana, mata merah menatapnya. Suara mata merah dalam pikirannya. Pilih siapa yang harus dikorbankan agar kalian bisa keluar? Nomu. Apa? Aku gak mau ngorbanin siapa-siapa. Tapi suara itu terus mendesak. Tak ada keluar tanpa kehilangan. Sementara itu, Toru dilempar ke dalam lorong bebatuan oleh mata hijau. Di sana,
Ia melihat bayangan dirinya, tapi lebih tua, lebih lelah. Bayangan Toru. Kau akan kembali, tapi hidupmu tak akan sama. Siapkah kau melupakan siapa dirimu demi menyelamatkan yang lain? Toru gemetar. Apa maksudmu? Di permukaan, Paparel nekat. Paparel mulai masuk ke lumpur. Tetua GG. Berhenti. Kalau kau masuk sekarang, kau akan terhisap sebagai pengganti. Tapi Paparel tetap turun, dan tiba-tiba bluarg. Tangan berlendir mencengkeram pergelangan kakinya. Paparel berteriak. Tolong! Tolong! Lalu, sebuah cahaya biru memancar dari dalam lumpur. Tangan berlendir itu hancur oleh cahaya tersebut. Dari dalam lumpur, suara Nomu terdengar. Paparel, jangan masuk. Kami hampir menemukan jalan keluar. Kembali ke Ronggat. 3 mata kini bersinar lebih terang. Pak Rungka berdiri di tengah-tengah. Waktumu habis, Nomu. Waktumu habis, Toru. Jawab dengan jujur. Siapa yang akan kalian tinggalkan? Nomu dan Toru saling menatap. Lalu Nomu maju. Aku tidak akan meninggalkan siapapun. Kalau aku harus tinggal, biar aku saja. Toru. Gak bisa, Nomu. Kalau ada yang harus tinggal, biar aku. Kamu lebih penting buat desa. Mata-mata di atas mulai berputar cepat. Ronggat bergemuruh. Pak Rungka. Kebenaran bukan soal siapa yang tinggal, tapi siapa yang berani menanggung luka. Dan kalian telah menjawabnya. Tiba-tiba, ketiga mata bersatu jadi satu cahaya besar dan menembus langit Ronggat. Permukaan lumpur memuntahkan cahaya. Cahaya meledak dari dalam lumpur. Paparel mundur. Lumpur itu berputar, lalu biar. Dari dalamnya, tubuh Toru, Nomu, dan Pak Rungka keluar, basah, lelah, tapi utuh. Paparel. Kalian selamat. Pak Rungka tersenyum. Kita tak hanya selamat. Kita membawa sesuatu. Ia membuka tangannya. Di sana, sebuah batu mata biru.